Kali ini kita akan membahas bab 3 tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, menghindari sikap hidup berpoya-poya. Yang kedua, menghindari sikap riya dan sum'ah. Yang ketiga, menghindari sikap takabur. Dan yang keempat, menghindari sikap hasad. Yang pertama kita bahas tentang menghindari sifat berpoya-poya, yang dimana sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Pada slide ini menjelaskan bahwa Islam melarang sikap israf dan tabzir dalam menggunakan harta. Israf adalah menggunakan harta secara berlebih-lebihan, melebihi kebutuhan, sedangkan tabzir adalah membelanjakan harta untuk hal yang tidak bermanfaat atau dilarang. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus menggunakan harta secara bijak, hemat, dan untuk hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya, dalil larangan berpoya-poya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra 17:27. Slide ini menjelaskan dampak dan cara menghindari perilaku berpoya-poya. Dampak negatif berpoya-poya antara lain membuat seseorang lebih mementingkan urusan dunia, menimbulkan iri dan pamer, mudah frustasi saat kehabisan harta, serta dapat membuat seseorang menjadi kikir. Untuk menghindarinya, kita perlu membelanjakan harta sesuai kebutuhan, hidup sederhana, gemar bersedekah, selalu bersyukur, dan bersikap rendah hati. Riya adalah melakukan ibadah atau kebaikan dengan tujuan agar mendapat pujian dan penghargaan dari orang lain, bukan semata-mata karena Allah. Oleh karena itu, kita harus menghindari riya dengan selalu meluruskan niat dan beribadah dengan ikhlas hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita beralih ke sum'ah. Sum'ah adalah menceritakan atau memperdengarkan amal ibadah yang telah dilakukan kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pujian atau sanjungan. Perilaku ini harus dihindari karena dapat mengurangi keikhlasan dalam beribadah. Oleh karena itu, kita hendaknya beramal dengan niat yang tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita beralih ke tentang riya. Riya terbagi menjadi 2 jenis. Pertama, riya kholis, yaitu beribadah hanya untuk mendapatkan pujian manusia tanpa mengharap ridha Allah. Kedua, riya syirik, yaitu beribadah karena Allah tapi juga mengharap pujian dari orang lain. Keduanya merupakan perilaku yang harus dihindari karena dapat mengurangi keikhlasan dalam beribadah. Di sini telah dijelaskan tentang dalil larangan bersikap riya yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 264, yang artinya Allah melarang seorang beramal atau bersedekah hanya untuk mendapatkan pujian manusia. Orang yang berbuat riya diibaratkan seperti batu licin yang terkena hujan sehingga tidak tersisa apapun. Oleh karena itu, setiap amal dan ibadah harus dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan pahala dan keberkahan. Terdapat dampak negatif riya dan sum'ah serta cara menghindarinya. Riya dan sum'ah dapat membuat seorang tidak puas dengan amalnya, merasa gelisah saat berbuat baik, mengurangi nilai ibadah, dan menimbulkan rasa iri maupun dengki dari orang lain. Untuk menghindarinya, kita harus meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak rasa syukur, mengingat kematian, memohon pertolongan Allah, dan membiasakan hidup sederhana. Di sini kita beralih ke tentang sikap takabur. Takabur adalah sikap sombong, merasa diri lebih baik, lebih hebat, atau lebih tinggi daripada orang lain. Sikap ini harus dihindari karena tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan dapat merusak hubungan dengan sesama. Oleh karena itu, kita harus selalu rendah hati, menghargai orang lain, dan menyadari bahwa semua kelebihan yang kita miliki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalil larangan bersikap takabur dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan bersikap sombong tidak akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Bahkan, mereka diibaratkan tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke lubang jarum, yang merusak sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, kita harus menjauhi sifat takabur dan membiasakan diri bersikap rendah hati. Terdapat dampak negatif dan cara menghindari sikap takabur. Takabur dapat membuat seorang dibenci Allah dan masyarakat, sulit menerima kebenaran, serta dapat membawa kepada siksa di akhirat. Untuk menghindarinya, kita harus menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekurangan, selalu menghargai orang lain, bersikap rendah hati, dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kita beralih ke sifat hasad. Hasad adalah perasaan tidak senang terhadap nikmat yang dimiliki orang lain dan berharap nikmat tersebut hilang dari mereka. Sifat ini termasuk akhlak tercela karena dapat menimbulkan permusuhan dan merusak hubungan antar sesama. Oleh karena itu, kita harus menghindari hasad dengan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikut merasa senang atas kebahagiaan orang lain. Terdapat dalil larangan bersikap hasad berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda agar kita menjauhi sifat hasad atau dengki karena hasad dapat menghapus kebaikan yang telah kita lakukan, sebagaimana api membakar kayu bakar hingga habis. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri bersyukur dan ikut bahagia atas nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Terdapat dampak negatif dan cara menghindari sifat hasad. Hasad dapat membuat hati menjadi tidak tenang, menentang takdir Allah, menghalangi doa, dan merendahkan orang lain. Untuk menghindarinya, kita harus meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak rasa syukur, bersikap rendah hati, senang membantu sesama, serta menjaga hubungan baik dengan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini.